Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fadilah dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 2110112000686, kelas 01 Sake 010, dengan dosen pembimbing Bapak Hadi Prana Abadi, SPDI MPD, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah kumpulan undang-undang dan peraturan yang dijadikan pedoman untuk mengatur hidup manusia, baik secara individu maupun sosial. Selanjutnya, ada macam-macam sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga ijtihad. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sumber hukum Islam yang paling utama, yaitu Al-Quran. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, "Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran atau di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Itu adalah tanggung jawab kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya." Yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Jahil At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Al-Quran mempunyai 4 macam nama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang artinya bacaan karena isinya adalah firman Allah yang bisa dibaca oleh siapapun. Yang kedua, Alkitab, artinya yang ditulis karena dia ditulis pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan dijilid menjadi mushaf. Yang ketiga, Al-Furqan, artinya pembeda karena dia yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir adalah Az-Zikir, artinya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang ingkar dan durhaka kepadanya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk agar menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan bukan untuk satu umat atau satu abad, tetapi untuk seluruh umat dan untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, ajaran-ajarannya mencakup aspek kehidupan manusia. Adapun isi kandungan dalam Al-Quran adalah yang pertama sebagai akidah, yaitu tuntutan yang berkaitan dengan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari kiamat, takdir, surga, neraka, jin, dan lain-lain. Yang kedua sebagai ibadah, yaitu tuntutan yang berkaitan dengan amaliyah, khususnya ibadah mahdah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, akhlak, yaitu tuntutan yang berkaitan dengan moral atau perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Yang keempat, muamalah, yaitu tuntutan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam dan sekitarnya. Lalu sebagai kisah, yaitu sejarah para nabi dan rasul terdahulu, kisah umat yang taat seperti
Ashabul Kahfi dan Ratu Sabak dan kaum durhaka seperti kaum Nabi Nuh. Yang keenam, sebagai janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang terpercaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Yang ketujuh, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat Al-Quran banyak berisi tentang himbauan agar manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kedokteran, farmasi, pertanian, dan astronomi yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, yaitu fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, sebagai pedoman hidup atau minhajul hayah, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, yaitu sebagai mukjizat terbesar atau Mu'jizatul Al-Kubro, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88. Yang keempat, yaitu sebagai pemberian syafaat atau al-syafa'ah. Dan yang kelima, yaitu sebagai obat atau asyifa, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Selanjutnya, yaitu bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki bukti-bukti kebenaran. Salah satunya yaitu Al-Quran memiliki kehebatan isi maupun keindahan bahasa yang tidak dapat ditiru oleh siapapun apalagi dikalahkan, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran dan kami wahyukan kepada hamba kami atau Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pertemuan 4, yaitu sumber hukum Islam Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.